Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati kenapa Ibu kok kelihatan tidak bersemangat? Ya itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mengarahkannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu sebelumnya kalau seandainya saya mengganggu Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Oh, baiklah. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Iya ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, kalau saya ingat Bu, tapi kalau ngomong bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu menjadi dapat teguran? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius, Bu. Oh, tidak serius yang seperti apa ya Bu? Itu Bu, ibu pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas. Proses pengajarannya yang bagaimana Bu? Apakah Ibu kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Sepertinya beliau berkeberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang terpenting mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak keberatan, Bu. Ya, sepertinya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, eee, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, ngomong-ngomong, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu bagus. Kemudian untuk hasilnya, menurut Ibu bagaimana saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar yang kata Ibu tadi, seperti yang kita ketahui bahwa karakter pelajar murid kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya betul Bu, saya juga seperti itu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir itu ada benarnya juga ya Bu. Ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terima kasih ya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu.
satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah, saya juga masih tetap kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terganggu juga. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya khawatir nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu ya. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan juga ketika pengawas memperingatkan ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Benar, Bu? Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Nah, jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya, misalnya ibu dipanggil oleh kepala sekolah, ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambahkan semangat ibu dalam mengajar. Iya iya, mudah-mudahan ya Bu. Ya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ini Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, benar sekali Bu. Itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Tentu Bu, saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga saya akan tetap terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali itu Bu idenya. Maka penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bu Desi. Ya, wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus, dari yang sudah Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya? Nah, itu mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi eh, tatap muka dan tatap muka ke depan dan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks pada saat mengajar. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen ini? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu Desi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ibu Siti, waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega.
Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Iya sama-sama ya Bu Desi. Jadi ya mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh iya Bu, silakan. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu.